Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Janti dengan nomor induk mahasiswa di Setua 0016231. Mata kuliah hukum acara PTWN kelas B1 dengan dosen pengampu Joni Kuenja SH MH. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemeriksaan di depan persidangan pengadilan tata usaha negara, yang termasuk di dalamnya yang pertama adalah susunan persidangan. Susunan persidangan yang pertama adalah pemeriksaan persidangan atau yang disebut dengan pokok perkara. Pokok perkara yang pertama adalah pembacaan gugatan. Pembacaan gugatan ini terdapat dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kedua adalah pembacaan jawaban. Pembacaan jawaban ini terdapat dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang ketiga adalah replik. Replik ini terdapat dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang artinya di mana pihak penggugat mengajukan atau memberikan tanggapan terhadap jawaban yang telah diberikan oleh tergugat. Yang keempat, pihak duplik. Duplik adalah duplik terdapat dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang artinya pihak tergugat mengajukan atau memberikan tanggapan terhadap replik yang telah diajukan oleh penggugat. Tahap yang kedua adalah tahap pengajuan alat bukti. Tahap pengajuan alat bukti ini terdiri dari surat atau tulisan, keterangan ahli maupun keterangan saksi. Yang ketiga, tahap pengajuan kesimpulan. Tahap pengajuan kesimpulan ini di mana para pihak mengeluarkan pendapat terakhir berupa kesimpulan dari hasil pemeriksaan. Yang keempat adalah tahap penjatuhan putusan. Tahap penjatuhan putusan ini di mana hakim ketua menunda persidangan tersebut karena hakim ketua mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Susunan pemeriksaan persidangan pengadilan tata usaha negara yang kedua adalah para pelaku persidangan. Para pelaku persidangan yang pertama adalah pihak penggugat. Yang dimaksud dengan pihak penggugat di sini adalah orang, subjek hukum dan badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Yang kedua adalah pihak tergugat. Pihak tergugat di sini adalah pejabat atau badan tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya. Yang ketiga adalah pihak ketiga yang berkepentingan. Pihak ketiga di sini berhak mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksana putusan pengadilan tersebut. Yang keempat adalah pemberian kuasa. Pemberian kuasa ini dilakukan sebelum atau selama proses perkara itu diperiksa dengan secara tertulis. Yang kelima adalah hakim. Hakim di sini terdiri dari 3. Yang pertama, hakim kedua terdiri dari 1 orang, dan yang kedua hakim anggota terdiri dari 2 orang. Pemeriksaan di depan persidangan pengadilan tata usaha negara ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah pemeriksaan persidangan pengadilan tata usaha negara ini terdapat 3 bentuk. Yang pertama adalah pemeriksaan acara biasa. Pemeriksaan acara biasa dilakukan tidak boleh melebihi waktu 6 bulan sejak tanggal registrasi sengketa tata usaha negara oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kedua adalah pemeriksaan dengan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara cepat ini dilakukan oleh hakim tunggal, di mana ketua pengadilan dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya permohonan pemeriksaan dengan acara cepat ini mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. Yang ketiga adalah pemeriksaan dengan acara singkat. Pemeriksaan dengan acara singkat ini dilakukan terhadap perlawanan, di mana perlawanan tersebut diajukan terhadap penetapan dari prosedur dismisal dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan itu diucapkan. Pengertian proses dismisal. Proses dismisal adalah proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di pengadilan tata usaha negara oleh ketua pengadilan tata usaha negara. Proses dismisal yang pertama, prosedur dismisal dilaksanakan oleh ketua dan dapat juga menunjuk seorang hakim sebagai reportir atau yang disebut dengan reportir.
Yang kedua, pemeriksaan dilaksanakan dalam rapat permusyawaratan atau dilaksanakan dengan cara singkat. Yang ketiga, Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismisal apabila dianggap perlu. Yang keempat, penetapan dismisal berisi gugatan yang ditandatangani oleh ketua atau panitera kepala atau wakil panitera. Penetapan dismisal diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua para pihak untuk mendengarkan. Upaya hukum perlawanan terhadap penetapan dismisal tersebut adalah yang pertama, pemeriksaan terhadap perlawanan atas penetapan dismisal tidak perlu memeriksa materi gugatan seperti keterangan saksi, keterangan ahli maupun alat-alat bukti. Yang kedua, yang perlu diperiksa atau yang dinyatakan benar untuk memeriksa tersebut adalah pokok perkaranya atau pemeriksaan persiapan. Yang ketiga, majelis yang memeriksa pokok perkaranya adalah majelis yang sama dengan yang memeriksa gugatan perlawanan tersebut. Soal yang kedua, pengertian diskresi. Diskresi merupakan kebebasan pejabat tata usaha negara untuk mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri. Dalam mengambil keputusan ini dibatasi oleh 4 hal. Yang pertama, apabila terjadi kekosongan hukum, dan yang kedua, adanya kebebasan interpretasi, adanya delegasi perundang-undangan, dan yang keempat, demi pemenuhan kepentingan umum. Soal yang ketiga, penerapan teori ajaran pembuktian ini ada 2 macam. Yang pertama, teori pembuktian ajaran bebas. Teori pembuktian ajaran bebas ini dapat dikemukakan oleh pendapat umum, di mana pendapat umum ini dapat bertujuan untuk meringankan atau melonggarkan wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran. Yang kedua adalah teori pembuktian terikat. Teori pembuktian terikat ini menghendaki agar penilaian hakim sedapat mungkin untuk memberikan kepastian hukum. Alat bukti pengadilan tata usaha negara ini yang pertama dalam ajaran pembuktian ini adalah yang pertama adalah surat atau tulisan, yang kedua adalah keterangan ahli, yang ketiga adalah keterangan saksi, yang keempat adalah pengakuan para pihak, dan yang kelima adalah pengakuan hakim. Adalah proses dalam eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara. Eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara ini adalah salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. Yang kedua, dalam hal 4 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi pihak tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka sengketa itu dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya, tetapi setelah 3 bulan tergugat tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, maka pengadilan memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Yang ketiga, jika tergugat masih tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. Yang keempat, dalam waktu 2 bulan setelah menerima pemberitahuan dari ketua pengadilan, harus sudah memberitahukan pejabat untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Dan yang terakhir adalah dalam hal instansi atasan tidak mengindahkan ketentuan, maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk menurunkan pejabat tersebut untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.